Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Coba tepuk semangat. Luar biasa ya, semangat sekali kelas 4C ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Selanjutnya, sebelum kita berdoa, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai dengan berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum melanjutkan untuk belajar, coba lihat di kelompok kamu apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa namanya? Baik, Amanda, Sabrina, dan Mesia. Ya, setelah tadi kita berdoa, lalu saya sudah mengecek kehadiran teman kalian. Nah, sekarang kita berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan semua berdiri.
sekali lagi. Ya, oke, cukup. Silakan duduk kembali. Ya, nah, sebelum memasuki pelajaran tema 4, subtema 2 pembelajaran 4, ada yang ingat kemarin kita sudah belajar apa? Coba. Ya, materinya tentang apa, Atara, kemarin? Pancasila keberapa? Sila kedua. Lalu ada apa lagi kemarin? Belajar sikap dari siapa? Iya, sikap dari Dokter Ana yang sangat baik ya. Nah, kita lanjutkan untuk pelajaran hari ini ya. Tetapi sebelum kita melanjutkan, saya akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah menyimak slide dan video, lalu membaca teks, peserta didik mampu menilai unsur cerita, pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, peserta didik mampu menyajikan pendapat pribadi tentang unsur cerita dengan benar. Ketiga, setelah menyimak slide dan video, peserta didik mampu menguraikan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Dan keempat, setelah menyimak slide dan video, peserta didik mampu menganalisis masalah terkait dengan sila ketiga Pancasila dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum kita masuk materi, saya sudah membentuk kelompok ya. Ada berapa kelompok? 6 kelompok. Dan saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Sudah dapat semua kelompok? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Ya, sebelum memulai materi, kita baca teks halaman 6. Ya, kita kembali ke subtema 1 dulu. Karena teksnya berkaitan dengan subtema 1. Siapa yang mau baca? Ya, apa judulnya? Taman bermain yang hilang. Kita sudah pernah baca itu ya. Oke. Karena kita sudah baca, berarti kita sudah tahu apa saja bagaimana cerita Taman Bermain yang Hilang, dan ada tokoh-tokohnya ya. Karena di pembelajaran yang pertama kemarin ya tentang Taman Bermain yang Hilang, kita mencari sikap tokoh. Ya, untuk lebih jelasnya Pak Guru punya video. Silakan simak video berikut. Kucing kecil. Ia
berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Vivi selalu menanti saat-saat mereka berangkat lewat air pasang. Lalu juga berkata, nanti di sana dia pasti akan bertemu dengan teman kecil yang lain. Upi sudah kecil, turun setiap bulan, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bangau Cilik dan Bangau Simoya. Di antara akar bakal mereka bisa bermain jarak-jarak, tetap umpet, atau tidur di sela akar yang melingkar. Seru sekali saat-saat itu. Kalengnya mereka berpisah setelah orang pasang surut kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga pahit. Upi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Upi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Upi bertanya pada ayahnya. Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bangau Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka, Kak? Setelah berjalan di gundukan pasir, ayah Upi menjelaskan perlahan. Upi, sayang sekali gunung bakau tempat bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ini membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain itu. Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Upi sedih, tetapi lebih lagi. Ia tidak ingin Upi terus mengerti tentang kepastian. Upi tidak bersedih. Upi sudah melakukannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan kita sendiri? Ayah ingin menenangkan hati kita. Dia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempat bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Tapi air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang mahal. Lama-lama air-air di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia pun tidak bisa hidup minum air asin Upi. Karena berusaha menjelaskan paman-paman. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat tembang bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pengaruh wisatawan
mengikhlaskan keindahan empat dan hijaunya bakau pun secara terlihat. Kalian yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Aku tidak tidur dalam pembahasan kalian. Pikirnya, mungkin saja manusia menjadi hidup dari perbuatan sendiri. Manusia yang sering tidak bijak, itu hanya membuat kita semoga suatu saat nanti hidup mereka akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada teman akan bermain. Semoga suatu saat nanti dia masih bisa bertemu dengan sahabat sahabat kecilnya. Itu hanya bisa berdoa. Semoga kalau manusia bisa bertambah lebih bijaksana. Semoga. Ya, itu adalah cerita tentang taman bermain yang hilang, ya. Setelah kalian menyimak video tadi, coba apa contoh sikap yang baik dari cerita tersebut? Sikap siapa yang baik? Kupi, ya. Kupi adalah seekor apa? Kepiting kecil, ya. Dia yang sangat baik, telah kehilangan teman-temannya karena perbuatan manusia yang menebang, yang merusak apa, Azril? Hutan bakau, ya, yang merusak hutan bakau dirusak oleh manusia sehingga merugikan makhluk-makhluk yang ada di pantai, ya. Ya, Scoopy seekor kepiting yang baik hati, yang biasa bermain dengan teman-temannya. Ya, karena teman-temannya sudah hilang, merasa sedih, ya. Lalu apa contoh sikap yang tidak baik dari cerita tersebut? Ayo. Sikap siapa? Sikap manusia, ya. Ternyata manusia itu bisa jahat, ya. Ya. Ternyata manusia, ya, bisa jahat, dia bisa merusak kehidupan makhluk lain. Contohnya makhluk yang ada di pantai, ada kepiting, ada apa lagi? Tadi dalam cerita tersebut udang kecil, apalagi kura-kura, lalu bangau kecil, ya. Dia semua pergi, ya, karena ulah manusia. Karena ulah manusia tersebut, akhirnya binatang-binatang, makhluk-makhluk yang ada di pantai pergi, ya, karena tempat tinggalnya dirusak. Baik tidak itu untuk kita contoh? Iya, tidak. Kalian sebagai generasi berikutnya, ya, nanti harus lebih baik lagi dalam menjaga alam. Ya. Sebelum kalian menyimak video, ya, Pak Guru ingin bertanya dulu. Apa lambang sila ketiga? Apa, Rangga? Pohon beringin. Apa bunyinya sila ketiga? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa, Adit? Persatuan Indonesia. Ya. Sila ketiga yaitu dengan lambang pohon beringin dan bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Kalian ada yang tahu nggak bagaimana caranya mengamalkan sikap-sikap dari sila ketiga? Ayo, ada yang tahu? Contohnya di lingkungan sekolah, apa berarti? Piket, bisa, bagus. Lalu ada lagi di lingkungan selain sekolah, kerja bakti, ada lagi? Bermusyawarah, ada lagi? Menolong teman, bagus. Ada lagi? Tidak ada. Oke, agar kamu lebih paham apa sih makna dan bagaimana sikap pengamalan sila ketiga, silakan simak video berikut. Anak-anak, seperti kita tahu, Pancasila adalah ideologi
bebatasan negara. Maka sebagai warga negara Indonesia kita harus memahami nilai-nilai yang terkandung Pancasila. Sila 3 Pancasila di Indonesia memiliki simbol pohon beringin. Aduh, siapa yang penasaran dengan hubungan simbol dan makna dari sila 3 Pancasila ini? Yuk, kita tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Angelika. Semoga kalian semakin soleh dan solehah ya, dan semakin semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar tentang hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Untuk sila pertama dan kedua, 5 ditaruh di kolom deskripsi ya. Untuk itu, silakan dengan buku buku kalian di platform super material di PPKN. Sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia disimbol pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang bertanggung jawab. Pohon beringin membuat anak-anak dapat berteduh di bawahnya. Anak-anak, simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila mengatakan bahwa rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Itu artinya bahwa Indonesia menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Pohon beringin adalah pohon yang berkayu. Artinya pohon beringin mempunyai akar tunggal, yaitu akar yang sangat kuat dan menjalar di mana-mana, seperti keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang harus tetap bersatu. Sehingga sila di Pancasila ini mempunyai maksud menetapkan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga dapat disatukan melalui sila tiga ini. Berbeda-beda tetapi tetap satu, atau yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia artinya lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan pribadi dan atau kelompok. Hal yang dimaksud itu sangat mencintai tanah air ini dan menghargai Indonesia. Sila ketiga ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan di antara rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar pemahaman sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita telah mengetahui bahwa sila ketiga adalah persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Artinya, meskipun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang sama, yaitu Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus bersatu dan hidup rukun dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Berikut contoh kehidupan sehari-hari yang menjalankan pemahaman sila ketiga Pancasila. 1. Lingkungan keluarga. Kita harus saling menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain. Kita tidak boleh memaksakan pindah kepada anggota keluarga yang lain. Kita juga harus mendengarkan dan mentaati nasihat ayah dan ibu. 2. Di lingkungan sekolah. Maka berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Menghormati guru, teman, dan warga sekolah yang lain. Menghargai pendapat teman,
saat berdiskusi. 3. Di lingkungan masyarakat. Peduli terhadap masyarakat sekitar. Artinya, kita harus saling menghormati dan menghargai dengan para tetangga. Ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ikut serta dalam usaha bakti menyelesaikan lingkungan. Anak-anak, jika kita mendapatkan pengamalan sila ketiga ini, itu bisa belajar baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dijamin kita akan hidup dengan damai dan tenang. Anak-anak, pada sila Persatuan Indonesia ini tercantum nilai bahwa negara adalah sebagai pembinaan sifat terbaik manusia yang luas, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kita disebut makhluk sosial karena kita dihidupkan dan menghidupkan orang lain. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama. Oleh karena itu, perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya negara adalah keberagaman tetapi satu, meningkatkan diri dalam sebuah persatuan yang dirumuskan dalam suatu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, jika di antara kita terdapat perbedaan, maka perbedaan itu bukanlah sesuatu untuk dilupakan atau dimanfaatkan sehingga menjadi konflik dan permusuhan, melainkan malah harus sebaliknya, yaitu diarahkan pada suatu hal yang saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mengusung dan tujuan bersama. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan mudah kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Jadi mau langsung untuk video ini. Oke, sudah videonya. Ya, setelah kalian menonton video tadi, ya bagaimana? Sudah ada gambaran ya tentang sila ketiga? Ya, yang pertama nih, pertanyaan pertama, apa sikap dari sila ketiga Pancasila? Coba, ada yang bisa sebutin nggak? Ya, apa? Siapa yang mau nyebut salah satunya saja? Ayo. Adit? Apa Adit? Iya, tidak membeda-bedakan suku, ya, ras dan agama. Jadi kamu mempunyai teman sukunya dari Jawa, dari Sunda, dari Batak, dari manapun, dari Bali, ya, tidak boleh saling mengejek. Lalu ada lagi yang lain? Ya, Indira? Apa? Tidak ada lagi. Ya, Rangga. Bekerja bakti itu penerapan sila ketiga di mana? Di lingkungan masyarakat. Oke, tidak apa-apa ya. Ya, tapi semua paham ya? Oke. Ya, sekarang kita kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Ya, diskusikan dengan kelompok masing-masing ya.
Lalu nanti kita presentasi. Jika ada yang sulit, silakan ditanyakan. Kenapa Nira? Iya, betul.
Sudah kelompok Merkurius, Saturnus? Belum, Pak. Belum. Jupiter bagaimana? Hmm? Venus, Merkurius bagaimana? Fadil, sudah? Diskusi Fadil, ayo dong situ, ikut gabung dong. Jangan bengong terus, ngantuk kalau bengong. Nih bangkunya nih. Nggak kelihatan juga kok waktu pakai bangku, Pak. Nggak apa-apa. Berarti Fadil yang presentasi ya. Dari kepala. Iya, Ya siapa saja nanti dipilih. Fadil. Kalian anak kelompok bumi bisa. Bagus. Mars, bagaimana? Bisa? Bisa. Ya. Nanti siapa yang presentasi Mars? Hah? Aduh. Dua menit lagi cukup? Cukup ya? 2 menit lagi.
Oke, sudah? Belum, 1 menit lagi ya. Sudah. Oh, sudah. Oke, ketua kelompoknya. Oh, nanti ya. Oke, sebelum kita presentasi, ayo perhatikan layar di depan. Kita akan bernyanyi. Ya. Berkata A atau diam. Ayo nyanyi. Orang tua berkata baik atau diam. Jangan sakiti teman-temanmu, karena malaikat mencatat. Ayo suaranya, jangan tepuk tangan doang. Ayo suara. Kita harus bisa berkata yang baik pada Paul. Harus bisa menjaga ucapan dengan kata yang baik. Allah menjamin surga. Ayo, tidak ada yang tepuk tangan, bernyanyi ya. Bukan tepuk tangan, nyanyi. Atau diam. Seperti orang tua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi adalah lagu Nusa yang menyuruh kita berkata baik. Kalau tidak bisa harus diam ya. Begitu juga dengan temanmu. Kalian harus berkata baik dengan teman, tidak boleh saling menyakiti, saling mengejek ya.
Ya, sekarang kita presentasi. Coba siapa yang ingin maju duluan? Kelompok siapa? Ya, kalau tidak ada yang mau nunjuk, saya yang menunjuk. Ya. Saturnus. Yo, Indira, silakan. Berdiri. Langsung. Setelah membaca teks Taman Berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dari kelompok Saturnus ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah membaca teks Taman Bermain yang hilang, silahkan tulis pesan moral dari cerita tersebut. 1. Kerusakan hutan bakau dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan rusaknya pantai yang penebangan hutan bakau, maka kegiatan manusia menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulunya berjualan di sekitar sini sudah enggak lagi. 2. Manusia harus menjaga kelestarian hutan bakau. Hal ini dibuktikan pada kalimat sebenarnya ketika hujan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan karena tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. 3. Manusia harus bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan alam. Hal ini dilakukan supaya manusia dapat hidup berdampingan dengan alam. Selain itu juga untuk menjaga kondisi alam supaya enggak berdampak buruk. Mendeskripsikan 2 gambar di bawah ini. Melaksanakan upacara. Pelaksanaan upacara merupakan contoh pengamalan sikap pada sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya, upacara menjadi satu di antara cara untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, kegiatan ini juga memupuk rasa nasionalisme anak bangsa. Manfaat upacara bendera yang pertama yaitu bisa meningkatkan kekompakan dan kebersamaan. Melaksanakan piket kelas merupakan sikap pengamalan pada sila ketiga Pancasila. Piket kelas diartikan sebagai kegiatan bersih-bersih secara kolektif yang dilakukan oleh beberapa regu siswa untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Saturnus. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Saturnus atas presentasinya yang sangat bagus, jawabannya juga yang sangat tepat. Ya, selanjutnya coba kelompok Mars. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Francisca. Saya dari kelompok Mars. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah membaca teks Taman Bermain yang hilang, silakan tulis pesan moral dari cerita tersebut. Dengan rusaknya pantai yang akibat penebang hutan bakau, kegiatan manusia menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulunya berjualan di sekitar sini sudah gak ada lagi. Manusia harus sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya kupi. Ya, terus deskripsikan 2 gambar di bawah ini. pertama gambar apa? Melaksanakan upacara. Ya. Melaksanakan upacara merupakan contoh pengalaman
sikap Pengamalan. pengamalan sikap pada sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya, upacara menjadi satu di antara cara untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, kegiatan ini juga Harus diteruskan ya. harus Oke. Lanjut yang kedua. piket kelas diartikan sebagai kegiatan bersih secara kolektif yang dilakukan oleh beberapa regu siswa untuk mencapai tujuan bersama lewat piket kelas. Tanpa disadari, kamu sebenarnya sedang melatih kerjasama atau gotong royong dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Mars telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang selanjutnya kelompok Jupiter. Siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. baik dengar ya. Nanti ada pertanyaan nggak bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Jupiter ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kerusakan hutan bakau dapat mengurangi kehidupan manusia. Dengan rusaknya pantai yang akibat penembangan hutan bakau, maka kegiatan manusia menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulunya berjualan di sekitar sini sudah tidak ada lagi. 2. Manusia harus menjaga kelestarian hutan bakau. Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Pupik. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan karena tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. 3. Manusia harus bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan alam. Hal ini dilakukan supaya manusia dapat hidup berdampingan dengan alam. Selain itu juga untuk menjaga kondisi alam supaya enggak berdampak buruk. Gambar ini adalah siswa-siswi yang sedang melaksanakan upacara. Pelaksanaan upacara merupakan contoh pengalaman sikap pada sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Sudah selesai? Selesai belum? Nggak kedengeran suaranya. Lanjut. Dalam pelaksanaannya, upacara menjadi satu di antara cara untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, kegiatan ini juga bisa memupuk rasa nasionalisme anak bangsa. Manfaat upacara bendera yang pertama yaitu bisa meningkatkan kekompakan dan kebersamaan. Gambar kedua adalah siswa yang melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas merupakan sikap pengalaman pada sila ketiga Pancasila. Piket kelas diartikan sebagai kegiatan bersih-bersih secara kolektif yang dilakukan oleh beberapa regu siswa untuk mencapai tujuan bersama lewat piket kelas. Tanpa disadari, kamu sebenarnya sedang melatih kerja sama
atau gotong royong dengan sesama. Sebab hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama, sukarela, sekaligus ditunjukkan untuk mempererat kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat panjang sekali ya penjelasan dari kelompok Jupiter. Coba sekarang kelompok Merkurius, Fadil. Ayo, mana kelompok ininya? Baca, silakan. Kenapa Rangga aku ketawa? Ayo, presentasi. Presentasi lucu. Waduh, gimana kamu lucu? Ayo, berdiri. Naila apa Fadil? Naila aja deh. Ayo, Naila. Ayo, Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Merkurius ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah membaca teks Taman Bermain yang Hilang, silakan tulis tersebut moral dari cerita tersebut. Malam hari merupakan malam yang ditunggu. Oki, Kupik, Kepiting kecil, ia menikmati soal-soal perjalanan. Palahan digunakan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka di dunia yang berbeda. Ya, Opi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air kosong. Lalu tiba di hujan bakal. Nanti dia sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil yang momo si monyet, dia antara bukan mereka bisa bermain kejar-kejaran. Udah? Nah, yang pecak puncak. Kedua. Ya. Representasikan dua gambar di bawah ini. 1. Bisa memupuk masa nasionalisme anak bangsa. Manfaat upacara bendera yang pertama yaitu bisa mengangkat kasihan temennya yang belajar. keterbukaan dan kebersamaan. 2. Melaksanakan piket kelas merupakan sikap pengamalan sila ketiga Pancasila. Piket kelas diartikan sebagai kegiatan bersih-bersih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya presentasi hari ini. Oke, semuanya sudah cukup baik, sudah cukup bagus dalam menjawab LKPD yang Bapak ya, karena kalian sudah menyimak slide, gambar, dan video yang Bapak berikan sehingga kamu bisa menjawab LKPD yang Bapak berikan ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan ketua kelompok dikumpulkan LKPD-nya. Terima kasih. Ya, setelah tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok, nah saatnya sekarang mengerjakan evaluasi. Mana sih? Kalau ada lebih dikembalikan ya. Tidak ada lebih.
Ya, serius Azril. Ya. Semangat. Lebih. Kerjakan masing-masing evaluasi ya. Beda dengan tadi diskusi kelompok. Ya, 2 menit lagi ya.
Oke, cukup ya waktunya. Ya, silakan dikumpulkan ketua kelompoknya. Sudah semua? Oke, terima kasih. Ya, setelah tadi kita sudah melakukan evaluasi, ya bagaimana? Bisa menjawab soal-soalnya? Bisa ya, alhamdulillah. Ya, sekarang sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Bapak ingin coba siapa yang berani menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini. Coba siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Nizam berani? Oke. Silakan. Saya sangat senang belajar hari ini karena adanya tampilan-tampilan gambar dan video yang menarik saat pembelajaran. Kesimpulan atau refleksi? Kesimpulan. Kita pelajarin hari ini, Nizam belajar apa aja tadi? Coba. Kita hari ini sudah belajar mengenai sikap-sikap moral dari cerita Taman Bermain yang Hilang. Kita juga belajar mengenai simbol dan pengalaman sila ketiga dalam Pancasila. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Nizam. Yang ingin menyampaikan refleksi pelajaran hari ini? Oke, Naura. Refleksi pertemuan 2, saya sangat senang belajar hari ini karena adanya tampilan-tampilan gambar dan video yang menarik saat pembelajaran. Saya juga senang karena adanya diskusi dan presentasi kelompok. Sudah? Terima kasih Naura atas refleksinya untuk pelajaran hari ini. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian semua, anak-anak kelas 4C yang hebat-hebat ya. Kalian sudah menyimak pelajaran dari Pak Guru, menyimak slide dan video-video yang Bapak berikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas menyiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang duduknya paling rapi nanti pulang duluan.